Beliau berkata kepada orang yang membacakannya, pada orang yang disengat binatang berbisa. Fabari'a, kemudian orang itu sembuh. Maka Nabi sampaikan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahukah kamu bahasanya Al-Quran itu ruqyah. Al-Quran itu ruqyah. Ya, dalam riwayat berkaitan dengan sahabat ya, membacakan Al-Fatihah ini kepada orang yang sedang disengat binatang berbisa yang kemudian sembuh. Ini menunjukkan ya betapa Al-Fatihah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala merupakan satu surah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan orang yang disengat binatang berbisa pun itu dibacakan Al-Fatihah ini sembuh. Terlepas tentu saja ini ya ada kaitannya pula dengan keimanan orang yang membacanya, keimanan sahabat ya, tentu saja jauh dibandingkan dengan kita semua. Dan juga boleh jadi orang yang dibaca. Akan tetapi tentu saja ya kalau seandainya kita ingin meneladani hal ini satu hal yang dianjurkan, dan ini termasuk sunnah karena ini merupakan ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan Al-Fatihah ini, qad ittada'a ba'dun nasi al-yawma fi hadhihi surati bid'atan fasaru yahtamuna biha ad-du'a wa yabtadi'una biha al-khutbah wa yaqra'unaha 'inda ba'dil munasabati wa hadha ghaltun. Qad ibtada'a ba'dun nas al-yawma, orang-orang di zaman ini, orang-orang di di akhir-akhir ini atau di zaman terakhir ini banyak orang yang melakukan bid'ah dengan surah ini. Jadi dia melakukan kebid'ahan dengan surah ini. Fasalu yahtamuna biha ad-du'a. Mereka kemudian menutup doa itu dengan Al-Fatihah. Atau yabtadi'una biha al-khutbah. Mereka membuka khutbah-khutbahnya, mengawali khutbah-khutbahnya itu dengan bacaan Al-Fatihah. Ini menurut Syekh Utsaimin ini merupakan bid'ah. Artinya ini tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang membuat bid'ah dengan Al-Fatihah ini. Jadi mereka ya, menutup doanya dengan Al-Fatihah. Nah, ini menurut beliau ini satu hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memang tidak ada contoh. Kalau kita mau jujur, ya memang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula dari para sahabat. Dan mereka membaca Al-Fatihah ini di berbagai kesempatan-kesempatan yang menurut mereka itu cocok dibaca, ya kemudian dibaca. Yang boleh jadi tidak pada tempat, maka ini sebuah kekeliruan. Maka tajiduhu matalan idza da'a qala liman haulahu al-Fatihah. Maka boleh jadi kita dapatkan ya, atau Anda semuanya telah mendapatkan apabila ada orang yang dia berdoa kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Al-Fatihah, ya kemudian baca semuanya dan seterusnya. Yang maknanya Iqra'ul Fatihah, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu maknanya baca Al-Fatihah, itu mereka baca semua. Dan dengan komando itu otomatis orang sudah paham.
Al-Fatihah, itu maknanya suruh baca Al-Fatihah. Maka ini sebuah kekeliruan, tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'dun nasi yabtadi'u biha fi khutabihi, dan sebagian orang itu membaca Al-Fatihah itu di awal-awal khutbah. Au fi ahwalihi wa hadha aidan ghalat, li'anna al-ibadati mabnaha 'ala tauqifi wal itba'. Juga dibaca di berbagai kesempatan-kesempatan ya, yang menurut dia itu pas, kemudian dibaca, ya maka ini kekeliruan, karena ibadah itu dasarnya adalah tauqif atau tauqifi, artinya ada contoh, harus ada dasar, dan juga dasarnya itba, itu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau ada yang protes, yang memang benar ada contoh, nah itu tidak ada contohnya, bukankah itu baik? Ini kan baik baca Al-Fatihah, ini kan baik. Maka perlu kita ketahui, niat baik saja dalam hal ibadah itu tidak boleh, itu belum cukup. Niat baik itu belum cukup dalam hal ibadah. Ibadah itu harus ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hukum asal ibadah itu halal, beda dengan makanan. Kalau makanan hukum asalnya itu halal, makanan itu hukum asalnya halal. Artinya ya, kalau ada orang yang dia kemudian bertanya, Anda makan apel, dalilnya apa kalau apel itu halal? Atau Anda makan jagung, dalilnya apa kalau jagung itu halal? Atau rambutan dan yang lainnya. Maka pertanyaan ini tidak pas. Kenapa? Karena hukum asal makanan itu halal. Baru dipertanyakan dalilnya kalau kemudian ini kita katakan haram. Kalau ini kita katakan haram, itu haram, baru kemudian ditanya dalilnya apa. Karena yang halal itu lebih banyak daripada yang diharamkan, dan hukum asalnya sendiri itu sudah halal. Berbeda dengan ibadah, ibadah itu hukum asalnya haram. Dasarnya sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, atau barang siapa yang melakukan amal ibadah tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Barang siapa yang melakukan amal ibadah tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Maka harus ada contoh dari Nabi, karena Nabi sudah mengatakan tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Maka hukum asalnya itu haram, hukum asalnya haram. Maka keliru kalau seandainya ya, ada orang dia melakukan satu satu amal ibadah, kemudian amal ibadah itu merupakan amal yang keliru, dan kita katakan Anda itu melakukan ibadah ini dalilnya apa? Kemudian dia balik nanya, loh, Anda bertanya begitu, kemudian berkaitan dengan larangan ini, itu dalilnya mana kalau ini dilarang? Kalau ini dilarang dalilnya mana? Ini satu hal yang keliru. Satu hal yang keliru, karena tidak ada larangan pun, hukum asal ibadah itu sudah larangan. Hukum asal ibadah itu sudah larangan. Maka kalau ditanya, Anda mengharamkan itu dalilnya apa? Mengharamkan orang ketika mengakhiri doa dengan Al-Fatihah bersama-sama itu, kemudian Anda katakan haram, itu dalil haramnya apa?
Dari haramnya sudah jelas, hukum asal ibadah itu haram. Maka pertanyaan itu nggak pada tempatnya, nggak pas. Kalau dia kemudian bertanya dari haramnya, kalau kemudian Anda mempertanyakan tidak boleh yang menutup doa dengan Al-Fatihah bareng-bareng, itu dalil haramnya apa? Dalil haramnya kalau dicari di Quran tidak ada, karena memang hukum asal ibadah sendiri itu sudah haram. Dia itu jadi boleh kalau ada dalilnya. Beda dengan makanan. Nah, kalau makanan itu dia itu harus hukum asalnya itu sudah halal. Hukum asalnya itu sudah halal, semua sudah boleh. Itu hukum asal makanan. Maka kalau kemudian dia bertanya, Anda mengharamkan apel, itu dalilnya mana? Itu tidak pas. Itu menjadi tidak pas. Mohon maaf, itu menjadi lebih pas gitu ya. Artinya itu benar gitu. Kalau seandainya saya makan apel, kok Anda tanya apa dalil haramnya apel? Nah, itu tidak perlu dipertanyakan ya, karena memang hukum asal makanan itu sudah hukum asal makanan itu sudah halal. Berbeda dengan ibadah. Maka dua hal ini itu harus dibedakan antara ibadah dan juga makanan. Kalau ibadah itu hukum asalnya itu sudah halal terlebih dahulu. Makanya ya, menjadi pas kalau seandainya orang itu sebelum ibadah dia harus ditanya terlebih dahulu, apa dalil Anda ibadah? Apa dalil Anda beribadah semacam ini? Apa dalil Anda melakukan amal ibadah ini? Ini harus dipertanyakan. Beda dengan kalau makan. Kalau makan itu yang haram saja yang kemudian harus menunjukkan dalilnya. Kalau misalkan Anda ditanya, ditanya tentang hukum, ya, itu tadi apel, ya, kenapa Anda makan apel? Ya, Anda bertanya gitu, apa dalilnya kalau apel itu haram? Apa dalilnya kalau apel itu haram? Itu pas pertanyaannya, karena memang hukum asalnya itu halal. Tapi kalau ibadah, kenapa Anda melakukan ibadah begitu? Apa dalilnya? Kok Anda itu bertanya begitu? Apa dalilnya kalau ini dilarang? Nah, itu tidak pas. Karena hukum asal ibadah itu sendiri itu sudah telah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sekian yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan ini masih baru awal ya, tafsir surah Al-Fatihah, dan kita belum masuk pada tafsir basmalah dan seterusnya. Allah di kesempatan yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang baik. Assalamualaikum. Apa Ustaz, izin bertanya, ketika sholat rakaat kedua lupa baca surat setelah Al-Fatihah langsung rukuk, apakah sah sholatnya dan apakah ini termasuk gangguan syaitan ketika sholat? Jazakallahu khairan wa iyyakum wa assalamualaikum. Ketika sholat rakaat kedua ini lupa baca surat setelah Al-Fatihah, apakah sah sholatnya? Sholatnya sah, karena surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Hukumnya itu sunnah. Maka dia tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi karena dia bukan wajib. Maka perlu kita ketahui dalam sholat itu ada, bagaimana tadi yang kita jelaskan, ada sunnah, ada wajib, ada rukun. Masing-masingnya itu ada poinnya tersendiri ya, di antara yang jadi rukun itu ya,
kalau dari awal itu qiyam, ya, berdiri itu rukun, ya. Kemudian menghadap kiblat itu rukun, kemudian takbiratul ihram itu rukun, ya. Kemudian gerakan rukuknya, gerakannya, ya, rukuknya, ya, itu rukun, kemudian gerakan sujudnya itu rukun. Tapi untuk bacaannya, ya, bacaan rukuk itu wajib, bacaan sujud itu wajib, kemudian bacaan tasyahud awal itu wajib. Nah, kalau yang sunnah maka dia tidak berkonsekuensi apa. Kalau wajib maka dia perlu mengganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau yang ditinggalkan adalah bacaan surah setelah Al-Fatihah, ya maka tetap sah sholatnya dan tidak tidak dikategorikan, tidak perlu kemudian mengganti dengan sujud sahwi. Apakah ini termasuk gangguan syaitan ketika sholat? Boleh jadi iya, boleh jadi iya, boleh jadi iya, karena memang syaitan itu dia berupaya untuk menyibukkan hati manusia ketika dia dalam sholat. Maka kemudian dia dijadikan mengingat ini dan itu. Nah, ini bentuk gangguan syaitan ketika kita ingat ini dan itu, ya. Jadi ingat, tadi kuncinya ditaruh di mana itu, sebelumnya nggak ingat, kemudian jadi ingat. Nah, ini malah merupakan bentuk gangguan syaitan. Tapi apakah semua gangguan itu kemudian berkonsekuensi pada batalnya sholat? Tidak. Asal kemudian kita tidak sampai melakukan pembatal sholat dan tidak kemudian meninggalkan rukun. Kalau rukun ya harus ditambahi lagi, digenapi. Kalau rukun ya ditinggal. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Bismillah, assalamualaikum. Apa Ustaz, ana izin bertanya, apakah boleh Ustaz ketika kita sholat sedang membaca Al-Fatihah, sedang melaksanakan sholat, tergoda oleh syaitan sholatnya, tergoda ketika kita ingat ini gangguan syaitan, lalu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apakah sholat kita sah? Jazakallahu khairan wa iyyakum wa assalamu alaikum. Ya, maka ini termasuk satu hal yang memang dianjurkan ketika ada gangguan dari syaitan, bisian-bisian tadi, atau kita kemudian jadi mengingat ini dan itu, maka diantara yang dianjurkan adalah kita berta'awudz, kemudian sambil meludah ke kiri, sambil meludah ke kiri. Hanya saja tidak benar-benar kemudian harus meludahkan ludahnya, cukup dengan kalau kita contohkan seperti itu saja. Nah, ini sudah cukup. Setelah baca kemudian tahu. Nah, ini diantara hal untuk menghindari gangguan godaan-godaan syaitan. Jadi kita meludah, membaca ta'awudz, kemudian meludah ke samping kiri. Ini diantara yang dianjurkan. Tapi tidak kemudian benar-benar meludah. Jadi muskilah kalau sholatnya di masjid. Ini benar-benar meludah. Ya, ini tentu saja menjadi hal yang tidak dibenarkan. Di samping tentu saja yang di samping orang di samping kita itu ganggu. Tapi ludahnya itu hanya seperti isyarat. Nah, sudah nih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu surat lalu dalam yang saya tanyakan itu tadi tentang Al-Fatihah tadi kan ada yang tidak boleh seperti pada awal doa dan akhir doa. Kalau ta'awud itu ada kan yang tidak boleh? Ta'awud? Ya. Atau kan tiap saat kita membaca itu boleh semuanya atau tidak? Kalau Al-Fatihah tadi kan awal doa dan akhir doa nggak boleh. Nah, ya. Kalau ta'awud itu kan perlindungan. Jadi kita ketika membacanya itu kita meniatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang akan menimpa kita. Atau misalkan ya, kemarahan yang sedang terjadi, atau kemudian karena kita takut digoda dengan syaitan, baik itu dalam bentuk godaan bisikan-bisikan maupun godaan dalam bentuk yang lain, dalam gangguan-gangguan yang lain. Nah, ini satu hal yang satu hal yang diperbolehkan dalam kondisi-kondisi itu. Kalau Al-Fatihah yang tadi dibaca itu kan niatannya bukan untuk isti'adah, bukan untuk iltija kepada Allah Ta'ala, bukan untuk berlindung atau bukan untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam artian perlindungan, tapi niatnya ibadah. Nah, ini sudah dua hal yang berbeda. Dan Al-Fatihah tadi itu dia baca itu dalam rangka ibadah, sementara ibadah itu kaidahnya adalah harus ada dalil yang mendasari. Nah, kalau ta'awud ini ya, kalau dibaca misalkan selama dalam hal konteks ya, ingin meminta perlindungan ya, isti'adah ya, maka tentu saja diperbolehkan. Dalam konteks apa saja kita minta perlindungan kepada Allah, kemudian kita baca ta'awud ya, memang itu konteksnya. Dalam hal apa saja maka diperbolehkan. Tapi kalau Al-Fatihah tadi itu konteksnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah itu dasarnya harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil ya, maka tidak diperbolehkan dan itu akan bertolak. Allah. Lagi ibadah itu hukum asalnya ya, ada pertanyaan ya. Yang pertama, ibadah itu hukum asalnya haram. Mohon penjelasannya Ustaz. Hukum asal tadi kita katakan hukum asal ibadah itu haram. Artinya ini berdasarkan sabda Nabi. Haramnya kita hukumi haram itu berdasarkan sabda Nabi. Nabi bersabda ya, dalam hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Berdasarkan kalimat ini kita pahami kalau Nabi mengatakan tidak, barang siapa yang melakukan amal ibadah tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Berdasarkan kalimat ini ya, berdasarkan kalimat ini maka kita pahami hukum asal ibadah itu kan terlarang. Karena Allah tidak menerima ibadah kecuali yang ada dalilnya atau yang ada dasarnya, yang ada contohnya dari Nabi. Maka ini menjadi hal yang terlarang. Maka kalau kita katakan hukum asal ibadah itu haram, ya berdasarkan hadis Nabi tadi. Karena Nabi menyampaikan, barang siapa yang beramal soleh tidak ada contohnya dari kami, atau beramal ibadah tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Maka amal ibadah itu harus ada contoh. Makanya dikatakan ya ibadah itu hukum asalnya
haram kecuali ada dalil. Hukum asalnya terlarang kecuali ada dalilnya. Ini dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi dikatakan hukum asal makanan itu halal, karena memang asal segala sesuatu itu boleh dalam hal makanan, kecuali yang dilarang, karena memang yang dilarang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih sedikit daripada yang dilarang. Nah, kemudian yang kedua, saya pernah mendengar di kajian bahwa penghalang masuknya surga minta diruqyah. Apakah itu benar, Ustaz? Jadi kalau dikatakan penghalang masuk surga, maka itu tidak benar. Ini tidak benar. Akan tetapi dalam riwayat itu disebutkan bahwasannya ya bukan termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Bukan termasuk yang 70.000 itu. Ini kalau dia itu meminta dalam riwayat tersebut, maka dia tidak termasuk dari golongan yang 70.000 itu. Bukan golongan yang masuk surga. Artinya bukan termasuk golongan yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Artinya boleh jadi dia tetap masuk surga tapi dengan hisab. Jadi kalimatnya bukan ya tidak masuk surga. Kalimatnya bukan tidak masuk surga. Jadi pendapat riwayat memang ya berkaitan dengan hal ini. Ya, kalau ada orang di antaranya meminta ya ruqyah, maka dia termasuk ya, tidak termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 golongan manusia yang masuk surga itu nanti tanpa hisab. Maka kalau orang meminta, maka dia tidak termasuk dari 70.000. Tapi dia masih tetap boleh jadi masuk golongan ahli surga. Hanya saja tidak termasuk yang 70.000 yang. Karena dia telah meminta. Karena sebagian ulama mengatakan kenapa kok demikian? Karena menghilangkan tawakal. Seolah-olah meminta yaitu menghilangkan tawakal. Yang dianjurkan ya ruqyah diri sendiri. Ruqyah diri sendiri. Ya, dengan konsekuensi kalau meminta tadi boleh jadi dia tidak masuk dalam 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa. Nah, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan kita cukupkan, dan ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.